Senja Sanggar. Balik lagi di Senja Sanggar, obrolan asik yang bikin sore kalian makin seru dan santuy. Masih sama aku Kimi dan juga aku Revel. Nah, tapi pastinya kayak episode-episode sebelumnya nih, Vol, kita pastinya juga cuma berdua doang dong. Ya, iya bener banget lah Kim. Soalnya kan di episode-episode kemarin kita juga udah kedatangan guest dari macam-macam depar gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya nih loh, masih ada satu departemen yang belum kita undang. Wah, kira-kira siapa nih, Vol? Nah, departemen ini tuh identik banget di masa online ini sama e-sportan. Wah, kayaknya langsung kayak kepikiran gitu ya. Gimana kalau langsung kita panggil aja nih? Oke, nah jadi di episode kali ini kita kedatangan guest dari departemen Deporcast. Nah, jadi kalau kalian berkenalan dulu nih, karena kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi kok kayaknya itu salah ya Kim? Soalnya ini aku baru ketemu sama mereka tapi kok udah sayang aja gitu. Aduh. Oke, bercanda. Jadi perkenalin semuanya, nama aku Tasya dari Deporcast. Dan nama aku Riko, saya juga dari Deporcast. Oke. Nah, Kim, emangnya di episode kali ini tuh kita mau ngobrolin apa aja sih? Nah, kan kayak episode-episode sebelumnya nih kita udah kayak ngomongin Gen Z terus. Tapi kalau misalkan kita ngobrolin Gen Z, apalagi yang seumuran kita nih, yang anak-anak SMA, pastinya juga identik sama yang namanya muncul buih-buih asmara nih, Bro. Ya, pasti lagi gitu. Nah, kalau misalkan menurut kalian sendiri nih, kalau umuran kita itu udah waktunya buat pacaran atau kalian punya pendapat sendiri nih, kayak umur ideal buat pacaran itu kapan sih? Kalau dari aku, di umur kita sekarang 16-17 itu ya tentunya udah pas lah kalau buat pacaran. Oh, iya. Mungkin dari akunya sendiri yang kurang. Kenapa tuh? Ya itulah pokoknya. Kenapa memangnya? Itu dari faktor diriku sendiri. Oke. Harusnya umumnya, biasanya aku dengar dari story orang-orang tua gitu, itu dari SMA itu biasanya mereka udah pacaran terus berlanjut terus nikah gitu. Nah mungkin dari aku sendiri nih, akunya masih belum laku ya otak. Kenapa jadi teori sadar diri? Kalau beda aja gimana? Mungkin beda. Kalau dari aku emang beda sih. Kalau menurut aku di umur sekarang justru belum waktunya buat pacaran, tapi kayak temenan, cari temen yang banyak. Karena kalau menurut aku sendiri emang belum kayak kan kita masih fokus belajar atau kayak banyak tugas segala macam. Jadi kayak menurutku justru di masa-masa sekarang ini dimana kita lagi berkesempatan buat kenalan sama banyak orang, itu justru kayak harusnya dipakai buat berteman. Soalnya takutnya kalau pacaran kan kita malah kayak gimana ya, kayak terikat dengan satu orang terus kayak jadi nggak bisa explore lebih banyak orang. Jadi kalau menurutku untuk saat ini ya aku sih lebih tertariknya buat cari temen yang banyak. Pacaran mungkin kayak kuliah mungkin ya pokoknya, tapi sekarang sih cari temen yang banyak. Kalau aku ini kan beda, aku setuju sama lebih ke Tasya sih. Soalnya ya kasihan. Soalnya kalau menurutku juga SMA enak-enak banyakin temen. Soalnya kenapa ya, kalau misalnya benar kalau pacaran tuh kan kita harus fokus ke satu orang, terus kita harus spend banyak waktu buat orang ini gitu, kayak chat-chatan harus fokus sama dia, kayak kita sampai lupa yang lain bahkan kan gitu. Jadi ya SMA eman gitu loh, jujur aja eman gitu. Kalau aku, menurutku kalau misalnya kita ketemu orang yang pas itu juga waktu yang tepat gitu. Jadi waktu yang tepat adalah kalau kita ketemu orang yang tepat. Tapi emangnya kita tahu kalau itu orang tepat gimana? Kayak tadi, kalau misalkan kita kayak pacaran tapi ngelupain kayak misalkan belajar atau apa, jadi kita keteteran semua, itu menurutku kayak itu berarti bukan orang yang tepat gitu. Jadi kamu tim apa atau tim dia? Enggak ada. Kasihan jadi teman. Tapi kalau menurut kalian kayak hubungan yang ideal itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku hubungan yang ideal, ya bener tadi Kimi bilang sih, kayak maksudnya kalau misalnya kita merasa dia orang yang nyaman, orang yang tepat, itu nggak perlu pakai kriteria apapun, tapi kayak ya udah aku tahu kalau itu hubungan yang ideal gitu. Tapi kalau misalnya kayak dalam berhubungan atau kayak ya in relationship kita masih butuh kayak aku pingin dia tuh harusnya kayak gini, ya menurutku justru itu bukan ideal. Berarti kayak maksudnya kita masih ada keinginan sesuatu gitu. Kayak kalau ideal ya kayak nggak perlu alasan apapun, ya udah pokoknya dia orang yang tepat buat aku. Masuk akal sih, tapi masuk akal sih. Kalau menurut gimana Rik? Ya hampir sama sih. Jadi kalau kita cari pasangan tuh yang udah klop aja, yang udah klop. Jadi nggak usah kita
oh aku harus jadi ini buat biar dia mau jadi sama aku atau gimana. Jadi ya udah dikelopin dulu dari awal. Jadi itu udah pasangan yang sip. Terus yang kedua itu sih, kalau pacaran tuh gak boleh posesif sih. Kalau posesif itu setuju. justru kita itu kayak membebani diri kita sendiri untuk tidak terbuka kepada orang lain. Oke. Kalau kita klop nggak, Rik? Tapi ya ada perbedaan. ada perbedaan. Loh, tapi kalau yang tak dengar ya kata orang-orang biasanya kalau yang udah nikah itu biasanya sifatnya harus berkebalikan gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya yang diam nggak mungkin ketemu sama yang diam, soalnya nggak bakal jalan gitu loh. Kalau menurut kalian emang beneran harus gitu atau gimana? Aku tetap berprinsip sama tadi sih, kayak kalau udah nemu orang yang tepat apapun itu, kayak walaupun sama-sama diem tapi kalau ya yang penting sefrekuensi aja, walaupun sama-sama diem kita justru itu dong, berarti kayak nggak perlu pakai obrolan langsung, kayak pakai kata hati aja langsung nyambung. Enak. Kalau dari aku, kalau yang pacaran kalau misalnya beda-beda fungsi itu mungkin bukan pacaran, itu pas beda fungsi. Iya, maksudnya kan satunya rame, satunya rame. Oh iya. Itu kan kayak kejar kelompok gitu, satunya ya kayak gitu lah. Jadi gak perlu lah, yang penting pacaran itu yang enak diajak ngomong, terus frekuensi, terus ya hobinya sama lah gitu. Nah, tapi kalau sebelum kalian nemuin gini itu ada beberapa hal yang kalian pertimbangin nggak sih sebenarnya? Kayak misalnya kalau tadi kan nemu orang yang ideal, tapi kan pasti kalau buat menemukan itu kan ada beberapa hal yang dipertimbangin gitu toh buat nyarinya. Iya, jujur kalau aku ada sih. Kalau aku mungkin dari kayak agama gitu-gitu sih. Itu yang harus. Soalnya kan kalau kayak gitu kan kita kalau misalnya pacaran, kalau aku sih kepikirannya maksudnya kalau pacaran ya nggak cuma buat main-main toh. Karena kan kalau buat main-main ya berarti kita cukup berteman aja. Tapi kalau misalnya pacaran kayak ke hubungan yang lebih serius, ke hubungan selanjutnya. Ya kalau ke hubungan selanjutnya kan kita bakalan nyatuin dua keluarga anggapannya nantinya. Walaupun itu mungkin masih lama, tapi kan bakal kejadian seperti itu. Dan kalau udah ada perbedaan dari awal kan mungkin emang katanya beberapa bisa kan. Tapi kalau aku menganggap kayaknya lebih baik kalau sama deh, karena kan nanti kalau aku Katolik gitu kan kalau ke gereja bisa bareng kayak terus ya, kan bareng-bareng semua gitu sih. Jadi kayak lebih kalau nyari kriteria mungkin dari itunya sih. Tapi kalau kayak dari fisiknya atau apa segala macam ya kayak tetap kayak tadi, balik ke tadi, kalau udah nyaman ya udah dia orang yang tepat aja. Oh ya, jadi aku sama sih kayak Tasya sih. Jadi, yang penting itu ya nomor satu yang itu sih agama atau segala macamnya. Nah, nomor dua itu baru ya penampilan dan lain-lain ya, sifat terutama sifat. Iya, oke. Jadi sifat itu juga penting. Jadi kalau sifatnya sih kayak gimana gitu ya, yang negatif ya aku skip gitu. Enak di skip. Gitu. Iya, betul. Iya sih. Kamu gimana Gem? Aku sama kayak Tasya sih, kayak agama. Terus yang lain juga sebenarnya kalau misalnya ada klub ya klub aja gitu. Tapi kalian ada gak sih kalau aku mesti yang tak pertimbangin itu takutnya kalau nanti ternyata nggak lancar terus setelah putus gitu jadi nggak jadi gini, jadi jauh gitu. Belum pernah ya, maaf lah. Ya. Tapi kalian nggak pernah kepikiran gitu? Kalau aku iya sih, kayak aku pasti ada beberapa saat kayak maksudnya kayak ya gitu kan deket sama orang, terus karena udah nggak yang kayak yang nggak percintaan lagi, kayak udah nggak suka-sukaan, terus kayak jadi pisah gitu. Itu juga sedih sih, maksudnya kayak karena kan sebelumnya kayak punya anggapannya kan temen deket kan, pertamanya masih dari temen deket dulu kan. Pasti sih, pasti. Kan iya kan nyaman ngobrol, terus tiba-tiba kayak kehilangan temen yang harusnya biasanya tuh kita kayak keseharian kita kan ceritanya ke orang itu, terus kayak tiba-tiba nggak ada karena mungkin udah nggak suka satu lain hal segala macam, terus jadinya kayak nggak punya temen cerita, jadi kayak kehilangan temen cerita sih kalau misalnya habis kayak ya itu kayak suka-sukaan terus kayak tiba-tiba pisah gitu. Iya sih. Kalau kamu gimana Rik? Kayak Ya, pertimbangin itu nggak? Nah, jadi kalau kita pacaran terus kita putus ya sebaik apapun kita putus itu pasti hubungannya pasti menjauh. Iya itu pasti gitu kayak kalau Soalnya walaupun kita putus misalnya, kita putus ya, kita cuma jadi teman ya, teman baik aja gitu misalnya. Nah tapi akhirnya itu kalau kita jadi teman baik itu ada yang belum move on, satu. Nah, Ya, pasti ada yang belum move on. terus malah kadang kayak awkward gitu gak sih? Soalnya dulu kayak mereka pernah ada sesuatu terus tiba-tiba ada masalah terus pisah gitu, terus jadi awkward gitu gak sih kadang? Tapi kalau menurut kalian kayak pacaran satu circle itu gimana? Kan itu jadi kayak perbincangan juga. Susah ya? Itu aku sendiri aku pernah pengalaman, bukan aku ya, tapi temenku ada Apa itu nama teman?
temenku kayak maksudnya kayak kita dalam berteman kayak kita satu circle semua kan, terus kayak mereka berdua ini pacaran. Awalnya tuh dari awal itu udah jadi nggak enak gitu loh, karena kan kayak mereka pasti maunya lebih kayak ya namanya juga baru pacaran kan kayak berdua, jadi kalau ada apa-apa mesti kayak ya udah, tapi kayak khusus mereka harus berdua gitu, kayak jadi kita harus kayak memikirkan mereka waktu mereka untuk pacaran segala macam. Padahal kalau menurutku kan ya kita kan lagi temenan semua ya kan, harusnya kalau kita kayak hangout gitu ya bareng-bareng kan, tapi karena mereka kayak ya nanti kita berdua dulu ya atau apa kan jadi ya enak tuh. Terus pada akhirnya mereka kan putus kan, kayak hubungannya selesai gitu. Nah itu jadi kayak mengganggu satu circle, maksudnya kayak kita jadi kayak gini ya, yang cowok-cowok kayak misalkan ini dari sisi cowoknya kan, yang cowok-cowoknya mau kumpul sama yang cewek-cewek yang bareng lainnya jadi nggak bisa, karena kayak kasihan nanti mereka awkward, takut mereka awkward atau gimana, pertama gitu. Terus akhirnya waktu kita paksakan, kayak akhirnya kan kita pernah kayak ya udahlah bodo amat kan udah gak ada hubungan, tapi kan kita tetap temenan. Tapi akhirnya waktu dipaksain ya jadi awkward, tambah ngerusak suasana kayak se-circle, jadi ya nggak enak sih kayak kalau se-circle gitu juga. Belum mana kalau belum lagi kalau kerja kelompok. Iya. Berempat lagi, duanya salah. Masih nggak. Double date. Loh, Beda dong. susah kalau double Itu date. lebih susah sih kalau double date. Terus kalau misalnya salah satu udah putus, satunya masih pacaran kayak bingung nggak sih kayak Iri. iya, kalau nggak jalan temennya. Gimana gitu? Kan kita kayak udah ngomongin pacaran terus. Kalau ini juga ada satu yang aku sendiri juga bingung. Menurut kalian bedanya suka sama sayang itu gimana sih? Apa ya? Kalau bingung, aku juga bingung sih. Soalnya aku sendiri juga kayak nggak ngerti aku itu suka sama orang atau sayang. Beda tipis. Kalau menurutku ya, kalau suka itu mungkin lebih ke first impression sih. Jadi misalnya aku iya sih, suka bener sama sih, ini, bener sih. jadi kayak pertama kali aku suka sama ini. Kalau sayang itu mungkin kalau sudah pacaran, aku nggak pengalaman jadi ya mungkin kalau sayang itu sudah next level lah, kayak udah Ya. dipeluk lah, di apa gitu. Aduh, harus dipeluk banget ya. Harus peluk banget ya. Dirangkul maksudnya soalnya. Oke. Iya. Kalau menurutku masalah suka sama sayang, kalau sayang itu kan bisa ke siapa aja, kayak ke orang tua, ke saudara, ke teman-teman. Tapi kalau suka kan, kalau misalkan aku bilang aku suka sama mamaku, kan kayak nggak masuk akal. Agak serem ya. Tapi jadinya kalau misalkan kita sayang, kita ketemu sama orang baru terus kita jadinya sayang, itu kan berarti kayak udah suatu hal yang lain. Spesial. Tapi nggak tahu ya, aku belum pernah mengalami, jadi nggak tahu. Bener sih, kayak kalau suka itu kayak bertahan lebih bentar gitu ya sih. Kayak tapi kalau sayang itu ya kalau udah sayang ya sayang gitu. Ya, tapi kalau misalnya kalian suka sama orang itu, kalian lihat apa nih sih? Kalau suka loh ya, suka bukan Iya, sayang. iya. Kalau suka, pertama kalau aku dari penampilan, tentunya. Iya, realistis ya, realistis. Iya. Kalau aku suka sama orang apa ya, biasanya kalau aku kayak tertarik sama seseorang itu kalau ketika aku udah nyaman. Jadi kayak misalnya kayak aku biasanya itu terjebak di suasana kayak suka-sukaan itu kalau misalnya udah temenan dulu gitu, jadi kayak udah tahu terus kayak jadinya kayak baper kayak terus akhirnya ya gitu suka terus. Nah, kalau aku sih mungkin dia menurut beberapa orang munafik gitu, Pak. Jujur aja menurutku sifat sih. Soalnya kalau masih secantik apapun, tapi kalau sifatnya agak apa ya istilahnya kayak ya agak asik gitu kalau diajak ngomong terus kayak apa sih kayak gitu kayak kayak terus ada orangnya yang ya sifatnya itu penting lah menurutku. Soalnya kalau orangnya agak gimana gitu gak oke sih menurutku. Takutnya dia kan cuma coba kelihatan baik di depan kita atau gimana gitu kan, nanti malah waktu kelihatan hasilnya ya kecewa. Iya Benar sih. ribet. Berarti nggak ideal itu kayak gimana berarti? Karena mungkin tadi kriteria yang tadi nggak terpenuhi terus atau kalau enggak ya itu mungkin karena baru kan ya itu berarti kayaknya karena suka deh, kayak suka sama impression di awal terus kayak akhirnya setelah kenal ada yang sesuatu hal atau lain hal kayak nggak cocok segala macam, jadi kayak ya terus ya masalah kesetiaan sih biasanya. Nah iya, komitmen gitu lah. Kalau nggak setia ya kan nggak ideal jadinya, kalau berbelok arah ya udah nggak ideal. Biasanya yang nggak setia tuh kamunya atau cowok? Aku nggak pernah nggak setia. Siap. Ya, semoga. Tapi ada gak sih orang yang kayak apa ya,
kalau jalanin tuh nggak harus ada komitmen yang bener-bener fix dulu gitu loh, kayak ya usah jalanin dulu aja gitu, nanti waktu jalan kan bakal baru kepikiran gitu kan. Status gitu kan. Iya, komitmen atau statusnya mereka gitu. Banyak sih sekarang kan emang lagi Ya, kayak bener. lagi banyak tuh kayak gitu, kayak maksudnya kayak kebanyakan kayak udah suka terus kayak nggak ada yang bilang pacaran kan, nggak ada yang nembak segala macam, tapi kayak ngomongnya jalanin aja dulu kan biasanya. Iya, Kayak gitu lagi jalanin aja banyak. dulu. Kalau aku kayak aku udah kepastian. Sama sih kayaknya. Soalnya kalau kenapa kalau menurutmu gak bikin? Soalnya ya itu tadi kayak terlalu banyak konflik. Iya sih. Tapi iya setuju kalau misalnya ada konflik tapi gak ada status. Kamu siapa aku? Iya, bisa kayak gitu juga. Ya kan coba teman kenapa itu kok iri? Ya kalau kayak gitu berarti kita tahu kalau dia bukan orang yang pas buat kita. The woman was too Bener stunned nggak? to Kalau kayak speak. gitu kan berarti kayak Itu ya? ya udah ada belum menjalani hubungan aja dia kayak udah kayak gitu ya wes gak usah menjalani hubungan. Ya udah kan kayak nggak banyak trial gitu tuh jadi. Trial. Iya, Oh, ceritanya ngetes yang laki gitu. Iya nggak ngetes juga. Kalau misalnya kita udah nyaman kalau berjalan terus akhirnya berjalan kan nanti ujung-ujungnya akhirnya akan pacaran. Tapi kalau dalam menjalani hubungan yang jalanin dulu aja terus kayak ya udah saling nggak cocok ya udah berarti kan nggak usah dijalanin, nggak usah dilanjutin. Tapi nggak perlu ada status yang kayak oke kita putus ya, jadi anggapannya kita nggak ada punya mantan gitu, kayak nggak ada status Oh. mantannya itu, kayak ya udah kayak ya udah temenan aja, tetap temenan. Tapi kalau menurut kalian kayak sebagai kita SMA gini, sebagai murid SMA, menurut kalian status penting nggak? Karena kalau orang kuliahan kan pasti ya status utama lah. Udah kuliah kan udah menuju ke sana kan, soalnya udah deket. Tapi kalau masih kita masih SMA, Pendapatku sama sih kayak tadi, belum penting maksudnya buat saat ini. Sih, tapi banyak orang yang nikah pacarannya sejak SMA. nggak tahu tapi kayak maksudnya buat aku belum kayak ya nggak perlu status dulu kayak makanya masih pingin berteman segala macam, jadi kayak nggak perlu sih yang harus terikat ke satu orang itu. Iya sih. Oh, jadi kalau aku kalau pacaran untuk status tuh kurang baik sih kayak gitu. Jadi kayak kita memaksakan pacaran untuk memenuhi status kita. Jadi ben aku ketok aku sudah pacar gitu kayak. Kita tuh tak pacarannya biar status itu pacaran loh. Terus Instagramnya biasanya gini. Kayak gitu. Kan mereka di tag in si Iya, cewek. kalau namanya dikasih PTS Iya, iya. Ada kayak username pacarnya gitu. Aduh. Biasanya orang cuma pengen itu ya tau gitu. Iya sih. Itu kurang baik menurutku. Jadi yang baik ya kalau kita ada pasangan yang tepat ya udah gas gitu. Gak usah hitungin kayak status atau apa gitu. Ya. Setuju. Nah, tapi ada lagi nih yang namanya love language. Kan kemarin kayak sempet viral gitu. Iya. Kalau kalian tahu nggak sih atau kalian udah tahu nih kalian love language-nya apa? Aku malah gak ngerti love language. Wah, susah. Itu love language kan bahasa cinta. Iya. Ya tentunya bahasa aku Indonesia lah. Oke. Iya itu. Beda mas. Ya bang, aku kira biasanya ada orang sing bucin-bucinan pakai bahasa Inggris. Oh ya nggak salah I'm sih. yours gitu. Biasanya kayak gitu. Nggak salah sih. Kayak Gimana? love Saya language jelasin dulu. itu Bahasa Inggris kayak kayak caramu menunjukkan cintamu. Iya. Iya benar sih, cara menunjukkan. Kayaknya kalau love language sih sih gimana kita pingin dicintai seseorang, Iya. kayak Ya. cara apa gitu loh. Tahu nggak? Sini. Ya mungkin tahu. Apa? Iko. Dengan melawak dan menggombal. Oke. Mungkin ada kayak jenis baru itu. Iya. Iya. Tahu. Nanti tambah kategori baru ya Iya. lawan dan gombal. Oke. Kalau aku tahu sih, aku word of affirmation. Jadi kayak maksudnya soalnya aku suka banget kalau dipuji. Kalian kalau puji aku baper sekarang. Kalau kita puji, wah Tasya apa ya? Puji apa ya? Nggak tahu puji apa. Tapi intinya kalau apa ya, kayak aku gampang baper kalau misalnya ada orang muji aku, kayak maksudnya aku seneng kalau misalnya aku dipuji, pasti kayak seharian bisa good mood gitu. Jadi kayak maksudnya aku kayak Mujinya dalam hal apapun atau tertentu. hal apapun, kayak apapun, pokoknya kayak intinya aku paling seneng kalau misalnya terutama kerja, kalau misal kerja aku diapresiasi gitu ya, maksudnya kan dalam departemen ya, kayak kalau di Deporkes ada hal terus kayak ada yang apresiasi kayak bilang lucunya, bagus ya, itu kayak seneng gitu. Jadi kayak cuma sekedar tanggapan seperti itu kayak wes bikin seneng sih biasanya. Apalagi tanggapannya Buyu. Iya pasti seneng banget kalau tanggapannya Buyo. Iya pasti ya, Buyo kan sering puji-puji nah sudah ya? seneng. Senyum lebar kayak gitu ya. Iya juga ya. Kalau kamu gimana Gem? Aku kalau misalkan sama kayak yang pacar atau orang lain yang bener-bener baru kenal aku nggak tahu. Tapi kalau misalkan sama keluarga aku physical touch. Oh. Soal dipeluk-peluk ya. Iya. Hah, beneran? Nggak gandeng gitu kayak. Oh gandeng.
Jarang-jarang gue denger physical touch sih. Kalau aku soalnya agak umum sih sebenarnya, quality time. Soalnya apa ya, kayak ngabisin waktu bareng orang lain tuh ya mau itu teman atau lebih, itu seru banget sih, kayak ngabisin daripada sendirian di rumah. Soalnya apa ya, kayak di rumah tuh bosan, kalau sendirian garing nggak tahu ngapain gitu. Cuma kalau ada temennya kayak bisa ngobrol atau apa kan seru gitu kan. Kayak bentuk bond sendiri gitu ya, bonding gitu. Yes, ya nggak salah sih sebenarnya. Kayak pokoknya ngobrol sama orang lain gitu. Jadi quality time tuh menurutku oke Paul. Tapi aku penasaran sih, kalian kayak pernah merasa kalau misalnya love language kalian lebih dari satu nggak? Maksudnya kayak Iya. aku kayak soalnya maksudnya iya emang word of affirmation, tapi kayak kalau kan ada banyak kan kayak receiving gifts atau act of service itu kadang kayak maksudnya kalau ada yang ngelakuin itu juga seneng gitu lebih tetepan, tapi kayaknya emang yang paling dominan itu sih tadi word of affirmation saya. Kalau aku bukan lebih dari satu, tapi waktu kecil beda, lebih tepatnya gitu. Waktu kecil sama sekarang beda. Waktu kecil dapat hadiah itu seneng Paul aku. Semua Iya sih. Senengnya tuh apa ya, kayak nemen gitu loh. Gila gitu. Kayak apa ya, pokoknya meskipun itu aku tahu itu bukan kado, kayak misalnya cuma sekedar hal yang dikirim sama orang gitu toh, buat papaku, mamaku atau kakakku, mesti aku mau nanti mau tak buka mesti kayak itu mau ya, tak buka. tapi kayak kalau kita kecil kayak emang bahagia itu sederhana nggak sih? Iya makanya cuma kayak gitu toh, padahal kita tahu isinya paling cuma apa gitu, cuma seneng gitu loh. Iya. Itu sih, kalau aku seneng aja gitu. Tapi kan kita nggak ada yang punya pasangan, ada yang punya pasangan nggak ada tau. punya. Kalau misalkan kita punya pasangan yang love language-nya beda, kira-kira kalian bakal kayak gimana? Kalau aku bakal bingung sih. Kayak, Maksudnya beda sama diri kita. Iya. Aku gak apa-apa sih kan, maksudnya kalau misalnya kan aku word of affirmation, walaupun maksudnya kayak dia misalnya apa sih, kita ambil aja contoh misalnya dia act of service ya nggak apa-apa, justru itu berarti kan dia kayak ya aku harus mengerti dia kan, berarti kayak maksudnya aku harus bantu dia apa ini itu segala macem dengan dia ya itu kan justru itu kayak jadi lengkap gitu. Kalau misalnya kayak dia act of service kayak aku bantuin dia segala macam, terus dia kayak nguji hasilku, jadi kayak kita sama-sama mutualisme kan jadinya. Ya nggak apa-apa sih kalau aku asal aku pengertian dan dia pengertian sama aku, aman-aman aja rasanya. Kalau menurut gimana Rik? Ya hampir sama sih, jadi kan dia tuh harus simbiosis mutualisme, Oke. saling membantu dan saling baper tentunya. Iya sih, saling baper sih, bener-bener. Kok kalian sendiri punya nggak sih red flag yang spesifik gitu? Aku punya banget sih buat cowok. Iya. Paling pertama ya sih cowok baca. Tapi maksudnya kayak aku gak suka cowok yang rokokan, aku gak suka. Sama. Itu kayak terus gak mau cowok yang rokokan, terus kayak sing ya kenakalan remaja yang ke arah situ kayak gak suka itu Iya sih. menurutku red flag. Terus kayak Minum? Air putih nggak apa-apa. iya minum air putih nggak apa-apa. Iya sih. Maksudnya minum tapi kayak Tahu atas batas. tahu asal tahu batas wajar itu nggak masalah. Tapi kalau udah yang kayak minum terus ke arah yang ke negatif gitu ya itu kayak red flag sih menurutku. Sama sing kayak ya sing posesif ya gitu-gitu sih kayak ya pokoknya yang negatif hal buruk itu menurutku red flag. Tapi yang paling penting yaitu kalau orang rokok itu menurutku kayak anti banget sih pokoknya, nggak suka. Setuju. Kalau aku ya juga gak suka cewek yang ngerokok. Oke. Ya, sama ya katanya. Jadi aku gak suka banget sama cewek ngerokok. Itu masalahnya. Jarang nggak sih tapi ada sih memang. Ya memang ada kan kayak bad girl gitu. Betul. Biasanya tapi kalau buat cowok kalau maksudnya kayak cowok itu menganggap yang red flag itu kayak make up gitu-gitu gak sih? Kalau emang Oh. Atau kayak baju atau kayak cara berpakaian atau Kalau sebenarnya aku nggak seberapa pentingin itu sih. Tapi kalau aku lebih suka sih natural sih, nggak pakai Sama. Iya, soalnya kan bagus kayak gitu loh. Kayak nggak perlu make up. Mending natural. Kalau make up itu kayak apa ya? Kadang malah over gak sih? Iya, apalagi kayak matanya jadi hitam kayak tidur gitu. Oh, dikasih Iya, dikasih. apa namanya yang di sekitar situ? Kayak Batman. Eyeliner Batman. Iya sih. Mending natural aja Gitu. gitu. Natural, lebih bagus. kalian sendiri apa red flagsnya? Apa ya? aku sama kayak Tasya tadi sih, kayak rokok. Aku apa ya? Aku ya itu sih benar-benar red flag tuh sama orang yang apa ya istilahnya? Kayak dia sombong sama apa yang dia punya. Oh, sombong. Aku paling nggak suka, maksudnya kayak sombong terus kayak sombongnya tuh sekedar dari harta atau dari kelebihan yang dia punya itu aku nggak suka banget sih. Aku pilih lagi. Kalau cowok sok ganteng.
Tapi kalau bercanda ya banget, tapi ada kayak Gimana ya maksudnya? kalau sih kayak gerak-gerik kayak dia merasa paling ganteng di antara semua makhluk hidup yang ada di dunia. Oh biasanya sih gitu ya. Iya biasanya. Atau ya biasanya kayak sing di TikTok sing kayak gitu lah. Iya sih. Oh iya, Video itu terus juga sih. ngupload. Maksudnya kayak yang terlalu bangga dengan fitur fisiknya. Iya. Suka sih kayak. Atau yang kayak, haus tutor dong kak cara jadi ganteng, tutor deh, itu kan gitu tuh. Iya. Yang pingin dipuji-puji dari fisik itu ya juga agak refleks. Iya si paling haus. Kita juga ada yang namanya dating app. Nah, Oh, iya. itu kalau menurut pendapat kalian tuh dating app tuh gimana sih? Kayak apa kalian mau nyoba atau misalkan enggak deh gitu? Mungkin kalau dari aku perlu nyoba ya. Mungkin. Tapi aku lihat dari pengalaman orang-orang itu ya, banyak yang ketipu. Iya. Nah ya. Di profilnya tuh kayak cantik, imut, terus satu datang ternyata bapak-bapak. Iya sering sih. Sering. Serem. Serem. Gitu sih. Oh, ini aku ada dua pandangan karena aku punya temen yang sampai sekarang dari awal COVID tuh dia kayak ketemu temen lewat dating app terus akhirnya sampai sekarang mereka pacaran, bener-bener masih sampai sekarang mereka pacaran langgeng. Kalian pernah ketemu? Iya pernah beberapa kali karena udah pacaran akhirnya ketemu disamperin segala macem terus LDR lagi ada kayak gitu. Cuman ada juga temanku yang akhirnya ya kayak tadi Ketipu bapak-bapak. enggak bapak-bapak juga tapi lebih ke maksudnya image yang dia buat lewat dating app itu berbeda sama image yang aslinya. Kayak contohnya di dating app dia ngomongnya kan kalau lewat chat itu kan kita kayak gampang memanipulasi orang kan, tapi Iya. kalau ketika ketemu kan akhirnya ya itu akhirnya ternyata berbeda segala macam. Tapi ternyata ada juga yang sukses kan, emang nggak sedikit kan orang-orang yang kayak akhirnya pacaran terus kayak nikah lewat dating app ya. Jadi menurutku ya nggak tahu ya, mungkin tergantung hoki-hokian tiap Iya, orang juga tapi sih. aku kayak gak bakal mau, itu kayak gacor banget ya sih. Tapi kalau aku sendiri aku nggak tertarik buat nyoba Iya, dating kayak, app. ya percaya takdir boleh lah, cuma kayak lewat aplikasi juga sih. Menurutku juga sama kayak tadi kayak hobi-hobian. Tapi aku bakal nyoba atau enggak? Mungkin aku bakal nyoba kayak swipe right left gitu tau. For fun gitu. For fun. Iya. Kayak nggak bakal deh. Nggak berharap sesuatu Iya. kan, maksudnya nggak berharap sesuatu kayaknya. Oh, dating app. Nah, kita tadi kan udah kayak ngobrol-ngobrol tentang hubungan ideal dari kita nih. Sekarang kita bakal bacain telonim dari teman-teman sini tentang kayak gimana sih hubungan ideal menurut mereka itu. Aku mulai dari aku dulu ya. Iya. Menurutku hubungan yang ideal itu kalau udah kenal lama sama orangnya baru jadian. Dan aku sendiri pengen punya hubungan yang bisa saling support, yang bisa saling ngertiin. Ini kayaknya semua cewek pengen kayak gini sih, BKBK. Pengen pacaran yang bener-bener serius gitu, gak 1 bulan 2 bulan putus. Pengen hubungan yang berlangsung lama, kalau bisa pun sampai nikah. Iya sih. Ya, bener. Iya nggak sih? Bener kalau berharap sampai nikahnya bener. Meskipun laki pun kayaknya ya nggak mau sih cuma 1-2 bulan ya sih. Nanggung. Bukan nanggung. Kayak ngapain? Jadi kok kalau udah mau pacaran harusnya kayak langsung serius, tapi kalau mau main-main ya udah nggak usah pacaran mas. Iya. Terus yang ini bilang saling support, dan saling ngertiin dia juga. Iya Penting sih. sih, penting banget. Sepemikiran buat siapapun yang nulis, Anda sepemikiran. Iya, kita setuju semua. Oke, kalau gitu next. Oke, Eko. lanjut. Ini ada nulis HMM. Hubungan yang ideal ya sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi intinya gini, kita berhubungan dengan manusia atau seseorang bukan barang, dan kata jujur dan tanggung jawab adalah kuncinya. Privasi masih ada, pemikiran masih ada, dan bukan hanya barang pamer yang diperlakukan seperti baju yang diganti-ganti. Mesti kan dalam hubungan ada kesalahpahaman. Ya kalau ada curiga, DLL langsung to the point, jangan kode-kode atau malah asumsi, karena banyak orang kurang sensitif. Kurang peka. Oh iya. Terus ini ada tanda kurung menyindir diri sendiri. Kayak ngamuk kayak. Aduh. Tapi ya gimana ya, kalau ganti-ganti kan ya sebenarnya agak kasihan juga kalau ganti-ganti kayak apa tadi, gantungan kayak baju. Iya, Ya, baju kayak yang baju. ganti-ganti. Ini lebih kepingin anu nggak sih, kayak ada komitmen yang udah kayak Iya. pasti gitu, kayak nggak mau yang main-main juga, hampir sama kayak sebelumnya nggak sih sebenarnya. Biar nggak dikit-dikit bosan, dikit-dikit Iya, terus nggak mau gitu. posesif tuh. Kalau tadi kan kayak pingin privasinya masih ada, pemikiran juga masih ada, jadi maksudnya kayak punya jalan, tetap punya jalan masing-masing. Jadi ya tetap pacaran sehat gitu lah. Iya, betul. Jelas ya. Terus harus setia seperti Tasya. Nah, Sama
sama ini sih, ini yang nggak kode-kode langsung diomongin Oh iya, aja. bener sih, supaya nggak salah paham. Iya. Itu poin ya. Bener-bener salah paham. Hubungan kakel cowok x kakel cewek. Karena sebagai cewek aku sih suka banget kalau di take care sama kakel, apalagi yang jago pakai kamera auto baper. Harus spesifik banget ya pakai kamera. Ini lebih kayak mode buat yang nonton ya. Aduh, iya. Oke, yang kayak spesifik yang jago pakai kamera. Ya tapi sebenarnya kalau bagi cewek nggak tahu ya. Kalau menurut aku juga setuju sih. Kayak maksudnya aku lebih suka di take care sama yang lebih tua kayak. Kita kalau sebagai cewek kayak seneng aja kalau di take care. Tapi nggak tahu ya, aku nggak pakai embel-embel ditambah ini aja. Aku pakai kamera. Nggak spesifik jago pakai kamera. Tapi kayak ya yang kakel cowok gitu kayaknya lebih seru. GWS adik kelas. Tunggu. Tadi ada. Sabar. Ya mungkin jadinya tadi bukan dari umur aja tapi kan dari pemikiran juga maksudnya kayak jadi Lebih dewasa, dewasa, iya. Iya sih. Dia masalah. Kalau bisa dilindungi kalau ya. bener. Oke. Pengen hubungannya kayak bisnis proposal Kang Temo dan Sinhari. Maksud? Nggak Itu nonton. drakor Drakor. iya drakor masih Kang drakor masih Temo ongoing. Sinhari. Ini yang cowok yang mana? Yang cewek yang mana? Yang Kang yang Temu yang Kang cowok. Temunya cowok Kang ini. loh, Kang tuh cowok loh. Tapi emang ini Kenapa emang ya di bisnis proposal mereka? emang kayak apa ya ideal kan tadi kan perayaan hubungan ideal soalnya kayak yang cowok kan kayak provide apapun buat ceweknya gitu loh terus kayak mereka Oh. tapi sebenarnya ya kalau gimana ya kalau kita nonton sih kita tahu mas tapi mereka juga ada konflik gitu tapi mas kayak lucu aja yang cowok gentle gitu kayak provide semuanya buat ceweknya. Tapi ini nggak terlalu Fix yang nulis cewek sih kayak. Baper ya nonton. Iya. Oke, nah kita kan barusan udah selesai bacain telonim dari teman-teman Silu ini tentang hubungannya ideal tuh gimana sih. Nah, tapi sebenarnya baca telonim ini udah juga nandain kalau kita itu udah di akhir episode kali ini. Wah, sayang banget nih. Ewan banget gak sih? Padahal tadi udah seru banget ngobrolin tentang hubungan ideal dan lain-lain gitu, seru banget gitu lah. Tapi gimana nih, Flo, kalau misalkan ada teman-teman yang masih belum tahu nih hubungan ideal atau mereka ya maunya kayak gimana sih nanti ke depannya itu gimana dong? Nah, buat kalian-kalian yang masih bingung ini, aku ada satu quotes buat kalian. One day, someone will love you the way you deserve to be loved, and you won't have to fight for it. Ngeri. Jadi intinya pokoknya kita gak usah ngebet-ngebet dulu lah ya, karena nanti saatnya juga bakal datang gitu ya. Iya, nggak cuma saatnya juga, tapi kayak orang yang tepat itu juga bakal datang. Wah, Yoi, Kalau bener udah banget. waktunya. Ngomongin tepat. Nah, sekarang ini waktu yang tepat untuk follow IG-nya Deporcast. Jadi IG-nya Deporcast .silui1. Oke. Di follow ya guys. Iya. Oke, mantap. Oke. Oke, kalau gitu buat episode kali ini cukup sampai ini aja. Thank you buat semuanya yang udah nonton and see you in the next episode. Bye bye.